Kita nyetel satu lagu. Lagu apa? Apa ya? Lagu pengumuman. Assalamualaikum. Loh, ini udah mulai tah? Sudah tak Mariska? Sudah dong. Hari ini ada yang ini nggak datang ke ruang nongkrong muda-mudi? Hah? Senior semua ini. Keren. Saya kalau kalau gini. Oh, sorry. Kakimu nggak boleh gitu. Sikap ya. Nggak boleh gitu kan, kurang ajar. Tapi gini. Aku seru. Ada siapa hari ini? Hari ini siapa? Ada beli santan. Sumpah? Iya. Beli Satan? Iya. Tuan Boleh, Beli Satan boleh, suruh suruh masuk. masuk. Beli Satan. Selamat datang. Halo. Mas Arif sehat, monggo silakan. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang Mas Aka. Siap. Pizza mana tadi? Pizza Mariska? Emang ada pizza? Ada loh. Karim ulang tahun katanya. Deh, aduh padahal lagi botak tadi malam. Aku harus jadi timun loh. Ada Beli Satan. Selamat datang. Finally bisa mampir ke sini ya. Sudah. Manggilnya apa ya? Kakak-kakak ya? Om. Kakak-kakak aja ya? Om. Oh, ya kakak-kakak aja. Beli Satan ini dia dibilang senior, benar senior sih. Tadi kan Mbak Rizka bilang kayak ini ada seniorku. Jadi kita kan harus ini ya behave. Oh iya. Gimana sih behave, Mon? Kayak gini deh. Beli Satan akhirnya mampir ke Ruang muda-mudi. Iya, Ruang muda-mudi dan aku juga akhirnya kembali lagi ke sini. Iya sih. Kangen banget. Sudah hampir 8 episode ya. Iya betul. 8 episode buat para muda-mudi itu kayak kangen sama sosoknya Riau. Jadi gimana gak kangen nih? Dan gitu lah. Apa kabar teman-teman Beli Satan? Baik. Kayak capek banget ini. Iya. Lagi banyak panggungan. Oh keren. Iya. Alhamdulillah dong, Alhamdulillah. Banyak panggungan. Iya nggak saya beneran lumayan kan. Maksudnya sekarang tuh panggungan ya untuk kita yang apa ya nyebutnya lokal heroes lah. Itu kan udah lumayan nggak sih Mas? Atau kalau kalau 2023 kemarin banyak di luar. maksudnya banyak di luar Surabaya itu lebih mengapresiasi gitu Mas. Iya, banyak main di luar. Terus di 2024 baru berapa bulan ini, Agustus ini mulai. Nggak ada lagi ya? Ya kan memang soalnya Beli Satan kan kemarin kan memang lagi di agak dipersulit atau untuk berizin. Oh iya sih, itu sempat ramai di tahun 2023 kemarin. Ya. Iya 2023. Makanya kita sering mainnya di luar. Iya benar. Oh dipersulitnya malah di Surabaya-nya? Ya. Ya kan kalau band seringai kan dulu ada ya dilarang di Bandung. Iya. Kalau Beli Satan juga dilarang merokok. Dilarang kencing di sini. Tapi itu sebenarnya ironis sih, apa Mas Arif? Menurutku ya, karena melarang band apa istilahnya ya? Ini asli dari kota Surabaya. Ya apa ya? Band yang di salah satu band yang dimiliki kota Surabaya yang sudah memberikan banyak kontribusi juga di dunia permusikan. Terus tiba-tiba ada berita itu sempat ramai ya. Maksudnya kemarin ini maksudnya Boleh dibahas nggak sih Mas? Kayak karena apanya dan dari kapan sampai kapan gitu? Sebenarnya sih ini jadi kita itu masuk blacklistnya zamannya Endang Sukamti. Jadi ada 3 band, Endang Sukamti, SID sama Beli Satan. Karena pada waktu itu zaman ramenya popang terus punk rock dan sebagainya, mereka main di sini, kita sering membuka dia jadi opening. Sering main bareng lah ya. Sering main. Itu ada blacklist itu sebenarnya sih dari sudah beberapa tahun yang lalu sering boleh enggak kayak gitu. Jadi ada beberapa setelah pandemi itu yang saya nilai ketika masyarakat itu kaget. Kan pandemi kan nggak ada konser kan, habis itu ada konser kan sering ribut-ribut terus kayak kemana sebagainya. Oh iya, saking kangennya malah rusuh ya. Membludak. Nah sebenarnya rusuh bukan pas waktu Beli Satan malahan. Iya. Karena salah satu pemicu dilarangnya band itu bandnya, nah itu dia kayaknya pakai list yang lama nggak diupdate. Akhirnya Beli Satan kena. Jadi ada beberapa kayak kasus tipek itu yang di blacklist malah Beli Satan. Iya itu kan berarti itu tadi ironis. Iya, Maksudnya yang jadi kambing hitam malah justru dari Surabaya sendiri yang justru sebenarnya harus bisa lebih dilestarikan lah kalau menurutku. Maksudnya apapun genrenya nggak ada lah band itu pemicu kerusuhan tuh menurutku kayaknya. Ya karena kan kita juga mengedukasi gak sih Mas? Maksudnya ke mereka yang nonton kan juga mengedukasi lah. Nggak ada lah kita kayak ngomong ngapain kalian beli tiket. Tapi kalau aku sih kadang-kadang ngomong gitu sih, ngapain beli tiket? Tiket kereta kan dulu. Laporin deh gitu. Ini berarti kan ngaruhnya ke per eventan dong ya?
Yang kalau misal dari Blink 182 nih, yang disalahkan itu siapa ya sih? Kalau kita mau mengambing hitamkan ya, ini salah IO-nya nih atau salah yang nonton nih? Atau memang penontonnya kurang teredukasi? Apa ya? Kalau penonton itu nggak bisa disalahkan ya karena memang masyarakat. Cuman gimana kita orang-orang yang berkompeten di situ aja yang harus, termasuk orang yang mengeluarkan izin harus lihat bandnya, terus bandnya harus bisa mengedukasi. Jadi padahal setelah pandemi itu kita banyak main malah justru band popang yang bisa digandengin sama zamannya female DJ kita gandeng, sampai zamannya ambiar itu kita. Oh iya. Yang band popang yang bisa lebur di situ malah band Risatan. Nah, hanya karena list lama itu yang diambil, akhirnya kita kena lagi. Hampir 13-15 event kita waktu itu cancel. Itu kalau nggak salah ya, awal mula, harusnya kita kayaknya main bareng deh, awal mula benar-benar event dengan panggung besar dan raging itu waktu di Sudpos, Mas, ingat ya? Iya. Itu 2023 itu? Kita MC loh. Oh iya. Acara Thrift. Nah itu kan for the first time, akhirnya benar-benar kayak banyak orang yang kangen, plus juga 4 hari itu kan band-bandnya juga oke gitu loh, ada yang benar dikhususkan buat lokal hero sendiri, ada yang memang kita ngajak band-band dari luar, ada Gangga, ada Rocket Rockers juga kan. Nah itu dari situ, itu jadwalnya Blink 182 sebenarnya udah, wah gila banget ya, maksudnya runtutan. Tapi banyak yang cancel juga akhirnya. Iya, cancel. Pokoknya puncaknya waktu kita ke bikin perjalanan ke Deus itu, bikin gigs, itu puncaknya ketika ya kita nggak bisa ngapa-ngapain di Surabaya, akhirnya kita bikin gigs di Bali, di Deus. Oh, akhirnya malam wah itu. Akhirnya terus sedih banget ya. Sedih. Malah di kota sendiri nggak bisa. Akhirnya terus ya beberapa tempat lagi lah di. Tapi selain Blink 182 tuh ada nggak sih maksudnya band-band yang sampai tereliminasi dari kotanya sendiri, yang kalau seringnya kan memang sudah cukup jadi jadi cerita yang apa ya, yang sudah menyebar lah kalau seringnya dilarang di Bandung itu kan. Tapi kalau di Surabaya itu apa baru Blink 182 ya Mas? Ada nggak ya dulu masa zaman itulah, bahala-bahala itu band-band yang sempat yang di blacklist kan band yang itu aja sebenarnya. Itu aja. Jadi 3 band itu kan SID sama Endang Sulam itu sudah 7 tahun nggak main ke sini. Iya, susah banget ya benar. Kalau Blink 182 masih bisa main, terus ada kasus apa gitu, tarik lagi. Wah. Makanya generasinya kita nggak ada penerusnya sebenarnya. Itu tadi sebenarnya Mbak Rizka sempat mau nanya dia, Mbak Rizka kamu nanya mengenai plonga-plongo. Oh, ini soalnya kayak ada yang baru kejadian, ini ada satu event yang cukup gede. Ini yang tadi aku juga sempat ngobrol sama Mas Mon kan. Iya. Lagi ada satu event yang cukup gede, tahu SOD kan? Sound of Downtown. Sound of Downtown. Nah, ini dari pihak SOD sendiri tuh bikin status gitu, Mas. Ini aku bacain deh. Ini maksudnya baru-baru ini waktu kita syuting ini ya, ini kan kita syuting tanggalnya nggak jauh dari selesai acara SOD ya. Social of Distortion. Wah, ini bukan. Social of Distortion. Ini bilang gini, bagi kami SOD volume 6 itu adalah SOD yang paling melelahkan secara mental. Bukan masalah teknis, melainkan masalah non teknis. Nggak bisa kami ceritain semua, tapi kami rasa industri ini nggak akan bisa maju dan bertumbuh di Surabaya. Salam buat seluruh IO di Surabaya, semangat buat kalian semua, semoga semua langkah kalian dipermudah, doa kami menyertai kalian. Itu headshot sih menurutku. Literally, underline-nya langsung Surabaya gitu. Jadi kalau misal menurut kenapa bisa ngomong kayak gitu? Nah itu kalau misal background-nya apa tuh nggak ngerti. Kita nggak ada yang tahu, mungkin kalau aku sendiri kan agak sedikit mengurangi sosial media, jadi nggak terlalu tahu isunya ya. Kamu tahu nggak kenapa? Kalau background sini nggak ngerti sih Kak, sampai dia tuh bilang kenapa ada status itu ya. Cuman kalau mereka karena overcrowded atau malah melelahkannya itu karena memang paling rame di Surabaya. Tapi dia bilangnya enggak juga. Secara mental dan menyebut kota Surabaya, berarti kan ini menjadi salah satu ajangnya mereka yang kayaknya karena ini doesn't work. Iya, gitu loh. Sampai ngomong gak akan bisa maju dan bertumbuh di Surabaya. SOD itu dia keliling kota kemana-mana aja. Benar. Yang saya tahu, saya bergaul dengan anak-anak Bandung, anak Jogja dan sebagainya. Mereka itu disupport sama pemerintah gitu. Iya, di kota-kota itu ya. Jogja, Iya. Kalau di sini kayaknya mereka itu menemukan kesulitan di antara perbandingannya dengan kota-kota lain. Oh, I see. Itu mungkin dia lelah mungkin, tapi mungkin kalau EO Surabaya udah pengalaman mungkin. Maksudnya biasa susah. Iya. Udah paham ya. Tapi ada yang tadi aku sempat ini sih kayak menggarisbawahi mengenai mental itu, maksudnya itu aku kayaknya ya kurang lebih setuju sih dengan pernyataan
apa tadi kayaknya mereka bilang apa tadi? Tolongin secara mental melelahkan. Betul, bukan masalah teknis. Itu mungkin bisa aja ke I don't know ya, itu apakah ke volunteernya yang bekerja juga untuk teman-teman SOD dari Surabaya, atau memang ini kan di tahun ini yang ke-6 ini kayaknya SOD mulai buka submission buat band-band dari kota di mana mereka lagi bikin eventnya. Surabaya kan kemarin sudah ada banyak tuh yang main tuh. Band itu ada Grizzly main kemarin, terus Di SOD ini ya? Di SOD, terus ada Musikawan juga main, setauku. Ya, aku nggak tahu nih apa yang bikin mereka lelah secara mental. Apakah dari sisi talentnya, apakah dari Atau sisi dunia per-eventan Surabaya sudah tidak baik-baik saja? per-eventan Surabaya, atau mungkin ini ya saking ramenya, cuman Jadi kewalahan gitu ya? tapi mungkin tidak berbanding lurus gitu loh dengan income yang mereka dapatkan. Harusnya ini, ngerti gak sih? Oh iya, banyak yang kayak gitu kan? Ya kan kita nggak tahu Tapi ya. dari dulu sih Mas, iya nggak sih? Hah? Atau yang ada Iya, kayak gitu-gitu loh ya. Maksudnya, misalnya tiket laku sekian puluh ribu tiket. Sorry, yang masuk sekian puluh ribu orang. Tapi yang laku cuma sekian doang. Sekian ratus gitu. Tapi sebenarnya dari dulu nggak sih Mas? Kayak Iya. zaman-zaman kayak apa? Makanya kenapa ada stempel di leher? Ya, Bro. Stempel di leher. itu beda lagi Sini, stempelnya. Ya zaman dulu kan memang kayak sudah di mana-mana sih kalau kayak gitu. Cuman kayaknya memang ininya ya, skupnya memang tidak sebesar acara yang festival kan. Iya, zaman dulu kan zaman apa ya? Pensi kan lu sering ya? Iya, Cak Durasim pun juga kayak gitu. Iya sih. Jebol di belakang lah atau apa, malah yang jagain. Ayo Mas, malah apa sih Joko malah ngomong. Itu dulu kenapa mungkin ya buat para muda-mudi yang kalau Gen Z mungkin akhirnya baru ya kayak Kimal kan akhirnya banyak tahu ya ketika kita sering ngobrol ya. Kalau kaum millennials kayak kita ini tahu kenapa awal mula stempel itu di leher. Karena dulu kan stempel di tangan tuh bisa ditempel. Iya. Itu di zamanku juga mungkin masih berlaku ya. Iya. Kalau di leher kan susah tuh, effort banget. Tapi ada yang mengusahakan loh pakai apa terus nanti ditempelin ke teman. Oh, masa ya? Iya, masih ada kayak gitu. Tapi itu di kota Surabaya aja nggak? Di Banyuwangi ya pasti ada lah kayak gitu-gitu. Iya, kalau dibilang mental ya. Kita kangen gak sih teman-teman wisata sama event-event zaman dulu? Kan ramai banget ya dulu ya. Ya, kangen banget lah. Ekosistemnya juga. Kita kangen banget main panggung gede di Surabaya. Perasaan panggung gede di Surabaya belum dapat lagi misalkan. Ya Kalau kelas festival dulu Belum. Surabaya. Kalau di luar sering festival. Tapi Surabaya punya festival apa? Iya maksudnya yang panggung-panggung gede lah gitu. Ayo Mas, kalau aku Ini festival asli Surabaya iya, atau apa ya? Iya. Terakhir Brotherground lah. Underground. Harusnya iya Brotherground dulu ya, ada dulu ya Brotherground. Dulu salah satu radio juga pernah bikin Rocktoberfest, ingat ya? Oh iya. Ya, dulu sempat ada yang bikin itu juga. Cuman sekali-sekali. Ya, Surabaya nggak punya festival. Kalau yang continue masih Brotherground lah, masih ada volumenya maksudnya 1, 2, 3. Ya itu syarat juga buat teman-teman dari Mas Keceng dan kawan-kawan ya, bisa bikin Brotherground standstill gitu ya setiap tahunnya. Cuman kadang-kadang aku sampai bingung gitu kalau coba sebutin festival Jakarta, kayaknya tuh 5 kesedikitan, banyak banget gitu. Kalau yang festival OG nih dari Surabaya, Jakarta aja udah kualitasnya, dia mau yang reunikan band-band lawas, memix and matchkan band sudah ada. Kalau yang tiba-tiba punya kelas yang dulunya yang wangi-wangi doang yang datang, tiba-tiba bisa patah, Seringai, TV Gaskins, terakhir mana Turnstile bisa main, ada With The Fest, itu juga ya Jakarta punya kan. Nah, Surabaya kira-kira maksudnya ya harusnya punya juga sih. Harusnya. Tapi kalau di tahun-tahun kita dulu, festival di Surabaya, bukan festival sih mungkin sebutnya ya, kayak beberapa event-event yang melekat lah, kayak gitu ada apa tuh yang metal-metal tuh trendy bangsat. apa tuh terima itu apa? Kayaknya masih ada deh. Masa sih? Masih ada. Itu apa toh? Itu kayak acara apa ya Bang? Kayak Hammer Sonic skala Community. ya. Oh iya. Itu gila tuh Kim. Itu gokil. Coba apa tadi? Bariska, kamu ada titip pertanyaan nggak buat Bling Satan? Ini katanya senior-seniormu ya? Apa yang kamu penasaran banget? Karena produser kita ini angkatan di mana kita udah ngeband di gigs dia baru lahir. Nah, jadi kayaknya kamu kan ada beberapa pertanyaan juga kan. Apa yang bikin kamu penasaran dengan dunia permusikan, perpopangan di tahun Bling Satan? Kalau Bling Satan dari mana? Tahu Bling Satan dari mana? Dari kemarin ketemu dia. Lihat nggak? Ada nggak pertanyaan yang menurutmu kayak kenapa sih bisa apa gitu? Coba tanya deh Bariska. Lebih dari apa bisa bertahan sampai sekarang sih? Bagaimana cara yang dilakukan? Terus kan selalu ada pertikaian di dalam. Terus bagaimana menjaga eksistensi? Apa yang membuat Bling Satan semangat berkarya di musik? Itu kok ini nanti bisa berubah. Sekarang kita langsung lanjut saja ya.
Kita langsung main game Tapi itu aja. Apa? pertanyaanmu nanti bakal dijawab Beli Satan ya? Betul, di episode kedua ya. Dia penasaran karena dia juga mulai ngeband kan. Akhirnya kayak, Yoi. apa sih yang bisa bikin bertahan nanti Beli Satan bakal. Betul. Ini Jadi gamesnya adalah kita punya games. Yoi. Tadi namanya panjang deh. Nah, Gil kan 8 episode absen kan, kemarin Betul. lagi berduka segala macamnya. Ini gamesnya baru. Oh, keren. Ya, kemarin tuh sempat tak ceritain di Mas Aka kan. Nanti datang dong Beli Satan. Ya boleh. Tapi nanti ada games gini. Aduh, kayaknya kita repot deh. Ngoper-ngoper lah. Ya kayaknya tuh agak-agak sedikit takes time banget ya. Nah ini produser kita tiba-tiba bikin salah satu konsep yang menarik sekali gitu ya. Beberapa band sudah diuji di sini. Yoi. Nama gamesnya adalah apa Mbak Rizka? Lirik ini belum ada nadanya loh. Jadi Mbak Rizka ini punya satu lirik. Ya. Dia tuh bikin puisi sebenarnya. Oh, bikin puisi. Terus kakak-kakak Beli Satan harus bikin nadanya dari lirik tersebut. Bikin lagu dadakan Yoi. dari puisi yang dibuat sama produser kita Mbak Rizka. Yoi, ini langsung dibukakan ke Ambil gitarnya dong Mbak Rizka. Kita harus ada gitar. silakan boleh dibuka dan dibaca dulu. Panjang nggak ini? Banyak nggak ya ini? Satu verse sama satu ref aja. Oke. Coba. Nah, Oke. ini. Sorry. Kamu aja aku kacamata gini pak. Aku dan Aku itu maksudnya pakai kacamata ini ini. loh, feeling sama kacamata yang Mas Arif loh. Keren. Nggak perlu pakai mic ini. Gitu boleh. Ini tangan kan. Sebenarnya nyanyi. Menurut Beli Satan itu liriknya sedih apa? Sebenarnya tak pernah ada jalan. Rintangan. Oke, atau kerikil. Aku susah di depan. Ayo. Tapi jadinya apa? Happy. Karena itu sedih nggak sih Mas? Sebenarnya tak pernah ada jalan rintangan atau kerikil di depan sana, cuman ada kaki yang malas. Berarti harus happy. Happy. Maksudnya beatnya ada yang itu lagu yang Sebenarnya tak pernah. Gimana? Kalau happy gimana coba? Enggak maksudnya Apa-apa, jangan reggae yang aja. Reggae. down to emo. Raga-raga kayak cet gitu. Bebas, aransemennya bebas. Gak tahu aku. Ya apa gini Bego Re. Sekarang Iya, kebiasaannya lah. Iya besok. Ayo. Sebenarnya tak pernah ada. Diledekin gitarisnya lo. Terus? Ini kamu main aja lah. Iya, aku main lagu apa? Main chord sembarang. Sedih ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, wis. Sebenarnya tak pernah ada. Oke. Jalan rintangan atau kerikil di depan sana. Cuma ada kaki yang malas, tak pernah mau melangkah saja. Semua cacian dan pertanyaan panas tentang Jakarta pada akhirnya. Udah, ke. Cukup? Na Cukup, na Rizka? na 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 na. Musikalis aja puisi ya? Bukan Franz Francis. Sebenarnya tak pernah ada jalan rintangan atau kerikil di depan kari sana. Masih bareng sama Beli Satan di episode selanjutnya pastinya ya. Ditungguin aja.